Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Faris Rizky Maulana dengan NRP 023118400015. Di sini saya akan menjelaskan tugas sistem instrumentasi saya yang berjudul Konsep Dasar Flow Transmitter dan Arus Loop 4-20 mA dan aplikasinya pada plan. Dengan dosen pemampu saya, Bapak Suyanto. Yang menjadi latar belakang dari review saya, yang mana instrumentasi sendiri merupakan ilmu pengukuran dan proses kendali. Instrumentasi sendiri ada dalam beberapa domain. Salah satunya adalah sistem pengukuran. Pengukuran umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah komponen atau instrumen yang dimana akan mengukur sebuah variabel fisis yang ada pada plan. Contohnya adalah aliran atau flow. Umumnya, variabel tersebut disebut juga dengan variabel proses. Variabel proses tersebut setelah dideteksi oleh sensing elemen akan diubah menjadi bentuk sinyal untuk dilakukan pengolahan. Salah satu sinyal pengukuran yang baku yang digunakan saat ini adalah menggunakan sinyal arus listrik 4-20 mA, yang dimana pada sistem pengukuran flow akan diubah oleh flow transmitter. Sebelumnya, apa sih konsep dasar dari flow meter dan flow transmitter? Kemudian bagaimana cara kerja dan hubungan antara flow transmitter dan arus loop 4-20 mA dan bagaimana aplikasinya pada plan. Oleh karena itu, yang jadi latar permasalahan di sini adalah yang pertama adalah bagaimana konsep dasar dari flow meter transmitter, dan yang kedua adalah bagaimana prinsip dari flow transmitter serta kaitannya dengan arus loop 4-20 mA, dan yang ketiga bagaimana aplikasi dari flow transmitter pada sebuah plan. Tujuannya adalah memahami konsep dasar dari flow meter transmitter, kemudian memahami prinsip kerja dari flow transmitter serta kaitannya dengan arus loop 4-20 mA, dan yang ketiga, memahami aplikasi dari flow transmitter pada sebuah plan. Untuk kontribusinya, meningkatkan pemahaman seputar konsep dasar dari flow transmitter, kemudian prinsip kerja dari flow transmitter, serta kaitannya dengan arus loop 4-20 mA, dan aplikasi dari flow transmitter pada sebuah plan. Sebelumnya, apa itu flow meter? Flow meter sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam segala aspek yang terdapat pada sebuah aliran material, yang dimana materialnya dapat berupa udara, cairan, gas, maupun bubuk. Untuk jenis-jenis flow meter, ada 5 secara garis besar. Ada contoh lainnya. Yang pertama adalah ultrasonic flow meter, kemudian ada glass tube flow meter, kemudian ada thermal mass flow meter, Coriolis mass flow meter, dan yang terakhir adalah electromagnetic flow meter. Di sini saya akan lebih fokus ke electromagnetic flow meter. Kemudian di sini akan dibahas cara kerja dari flow meter magnetik. Flow meter elektromagnetik bekerja berdasarkan hukum Faraday pada induksi elektromagnetik untuk mengukur proses aliran. Tingkat tegangan sinyal yang dikeluarkan sesuai dengan rata-rata kecepatan aliran yang diinduksi pada elektroda ketika cairan konduktif mengalir melalui medan magnet pada suatu kecepatan V. Untuk tegangan induksinya dapat dirumuskan, yang dimana E adalah tegangan sama dengan K itu adalah faktor pengukuran, semacam seperti efisiensi, kemudian B adalah intensitas medan magnet, kemudian dikalikan dengan V, yang dimana adalah kecepatan rata-rata dari flow pada tabung atau pipa pengukuran, kemudian dikalikan lagi dengan D. D itu adalah diameter dari tabung atau pipanya itu. Untuk prinsip kerja dari konversi sinyal pada flow transmitter, umumnya flow transmitter membutuhkan input dari luar, yang dimana bisa dilihat pada GIF di samping kiri sini, cara kerja secara umumnya. Yang pertama, akan diberikan input analog dari PLC atau DCS sebesar 24 volt DC 20 mA ke transmitter. Kabel yang digunakan pada saat melakukan transmisi adalah menggunakan kabel jenis one pair, yang dimana dari kabel tersebut akan mengalirkan aliran sebesar tadi 24 volt DC sampai 20 mA.
Kemudian setelah listriknya tadi masuk ke dalam transmitter, transmitter sendiri memiliki fungsi pengatur tegangan bawaan yang digunakan untuk mengatur arus loop tadi. Keluaran arus loop akan divariasikan atau diubah oleh transmitter sesuai dengan variabel proses yang diukur, yang tadi sudah diukur oleh flow meter dalam range 4-20 mA. Setelah diubah arusnya sesuai yang hasil pengukuran, keluaran arus loop akan dikeluarkan oleh flow transmitter dalam bentuk arus yang tadi, yang dimana akan dikembalikan ke dalam control room. Yang dimana dari control room itu akan dilakukan proses selanjutnya. Kemudian, teknik pengukuran sinyal 4-20 mA, dalam rentang sinyal arus loop dari 4-20 mA, biasanya bernilai 4 mA pada saat variabel prosesnya bernilai 0. Dan bernilai 20 mA pada saat besaran ukur atau variabel proses pada berskala penuh. Dan akan bernilai di antara 4-20 mA tersebut jika range pengukuran yang ditetapkan pada transducer yang terukur tadi berada di antara range tersebut. Konsep untuk menentukan nilai arus dari flow yang terukur mirip dengan konsep persamaan garis lurus yang sudah dipelajari pada saat waktu matematika dasar, yang dimana dapat dituliskan dalam persamaan Y sama dengan mx plus b. Perbedaan antara 0 dan skala penuh disebut juga dengan span. Span pada sinyal dan pada besaran yang diukur akan disesuaikan sehingga dapat linear sesuai dengan rentang pengukuran yang didesain dan diinginkan. Kemudian contoh aplikasi dari flow meter adalah pengukuran keluaran arus dari gas hidrogen pada sistem mini plant produksi hidrogen. Kemudian di sini dilakukan contoh perhitungan pengukuran flow pada plant hidrogen. Yang pertama diketahui, span dari pengukuran transmitter adalah 0 sampai 175 galon per menit, yang dimana 1 galon itu ekuivalen dengan 3,1 liter. Kemudian di sini yang terukur pada flow meter, alirannya sebanyak 70 ml per detik. Yang jadi permasalahan di sini, berapa arus loop yang akan dikirimkan oleh flow transmitter kepada sistem kontrol itu? Jawab, dari jumlah yang terukur, kan tadi sebanyak 70 ml per detik. Yang dimana jika dikonversikan ke bentuk menit, akan sebanyak 4.200 ml per menit. Atau jika dikonversi ke galon adalah 1,35 galon. Kemudian dapat dicari berapa arusnya menggunakan rumus interpolasi, yang dimana 20 min X per 20 min 4 sama dengan 175 dikurang 1,35 dibagi 175 dikurang 0. X di sini menandakan arus yang akan dikirim pada inputan tadi, flow-nya itu 1,35 liter per menitnya. Yang dimana 20 adalah maksimum, 4 adalah minimum, 175 adalah flow maksimum, dan 0 adalah flow minimum. 175 tadi ekuivalen dengan 20, 0 adalah ekuivalen dengan 4. Oleh karena itu, 20 kurang X adalah 20 dikurang yang seharusnya arusnya terukur, dan 175 dikurang 1,35 adalah tekanan yang maksimumnya dikurangi dengan tekanan yang terukur sekarang itu. Dibagi 20 kurang 4, yang dimana maksimum kurang minimum, yang dimana juga ekuivalen dengan pada saat flow-nya maksimum kurang minimum 175 min 0. Kemudian dapat dilakukan perhitungan matematis, dicari nilai X-nya. X sama dengan 20 dikurangi 173,65 dikalikan 16. 16 itu dari 20 kurang 4 dibagi 175 kurang 0 adalah 175. Yang dimana bisa didapat X sama dengan 20 dikurangi 15,88. Yang ini sebesar 4,22 mA untuk arus yang keluar. Kemudian, dari penjelasan yang saya sudah jelaskan, dapat disimpulkan 3 hal. Yang pertama, flow meter akan mendeteksi jumlah aliran yang masuk berdasarkan hukum Faraday. Pada flow meter elektronik, kemudian akan ditransduksikan oleh flow transmitter. Yang kedua, flow transmitter akan merubah input flow yang diterima pada flow meter yang sebagai di mana adalah sensing element menjadi sinyal 4-20 mA.
Kemudian yang ketiga, flow transmitter dapat diterapkan di banyak plant yang membutuhkan pengukuran flow. Salah satu contohnya adalah plant pengukuran gas hidrogen. Kemudian berikut adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama dari instrumentation tools, yang kedua ada dari processindustry.com, dan yang ketiga saya mengambil dari paper dari Science Direct yang berjudul Experimental Study of Hydrogen Production Process with Aluminium and Water, yang tadi di mana merupakan contoh perhitungan yang saya terterakan pada contoh perhitungan case tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.